Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang sangat banyak dan tak mungkin untuk kita menghingganya. Maha benar Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sudah barang tentu kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Allah berikan kepada kita nikmat, bahkan terkadang kita belum memintanya, tetapi Allah sudah memberikannya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan Allah berikan kepada kamu semua yang kau minta. Allah berikan kepada kamu bahkan yang belum kau minta, Allah subhanahu wa ta'ala sudah beri. Ini menunjukkan betapa besarnya karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Namun perlu diketahui bahwa nikmat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada nikmat yang murni kebaikan. Ketika seorang mendapatkannya, maka pasti itu adalah kebaikan dan tidak akan pernah berbuah keburukan. Seperti nikmat keimanan. Ketika Allah tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita keimanan yang kuat, maka itu murni kebaikan, tidak ada kejelekan padanya. Demikian pula nikmat ilmu yang bermanfaat. Ini adalah kebaikan dan murni kebaikan, tidak ada kejelekan di dalamnya. Nikmat bisa beramal dengan amalan yang soleh, istiqamah berada di atasnya. Ini pun nikmat yang murni kebaikan, tidak ada kejelekan di dalamnya. Namun di sana ada satu nikmat yang kata para ulama mushtarakun fihi, berserikat di dalamnya antara kebaikan dan keburukan. Nikmat ini kalau ada pada diri seorang hamba, belum tentu menjadikan hamba tersebut baik, dan belum tentu menjadikan hamba tersebut buruk. Nikmat yang seperti ini, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka belum menjadi tanda Allah cinta kepada dia. Sebab nikmat ini Allah berikan rata kepada semua makhluk. Mukmin dapat, kafir juga dapat. Bahkan binatang pun ikut merasakannya. Seperti nikmat dunia, nikmat bisa menghirup udara segar, nikmat datangnya harta kepada kita. Naam,
Begitu pula nikmat kehidupan, nikmat umur, nikmat kesehatan. Ini nikmat yang mustarak fihi. Semua orang dapat. Mau dia mukmin dapat, mau dia tak beriman dapat, yang baik dapat, yang buruk pun dapat. Nah, kenikmatan ini ketika Allah datangkan belum tentu tanda kebaikan. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'tid dunya 'ala man yuhib wa 'ala man la yuhib, wa ammad din fala yu'tihi illa man yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada mereka yang Allah cintai dan kepada mereka yang Allah tak cintai. Dunia Allah beri kepada mereka yang Allah cintai, dan juga Allah beri kepada mereka yang tak Allah cintai. Wa ammad din, tapi agama ini, Islam ini, iman ini, Allah tidak beri kecuali kepada mereka yang Allah cintai. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, salah satu nikmat yang juga bersifat mustarak fihi, kadang baik, kadang buruk, Allah berikan rata, semua makhluk dapat. Nah, itulah nikmatul lisan. Nikmat lisan yang bisa berbicara, yang bisa mengungkapkan dan mentakbir kata-kata, yang dengannya kita bisa paham lawan bicara kita, yang dengannya kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita. Itu nikmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran nikmat ini, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Kata Allah dalam surat Al-Balad, bukankah kami telah jadikan untuk manusia ada dua mata, lisan dan dua bibir. Allah ingatkan itu. Itu nikmat dari Allah, pergunakan dengan sebaiknya. Mata yang bisa memandang, jangan kau lihat yang haram-haram. Lisan yang bisa berbicara, jangan kau ucapkan ucapan-ucapan yang keji. Karena semua itu akan dihisap nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Tapi ingat, nikmat ini sekali lagi ketika Allah berikan, ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan, belum tentu menjadi kebaikan. Dia bisa berbuah keburukan dan bisa juga berbuah kebaikan. Makanya para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abada la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ahu Allahu biha darajat." Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba, dia berucap dengan satu kalimat, yang kalimat ini kalimat yang diridhoi oleh Allah. Padahal kalimat itu dia ucapkan, mungkin sekedar dia ucapkan, tapi Allah ridhoi ucapan tersebut. Ternyata dengan satu ucapan dia mengangkat derajatnya setinggi langit. Mengangkat derajatnya setinggi langit. Ini dengan satu ucapan. Tapi kata Nabi, wa innal abada, dan ingatlah terkadang seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, dia berucap dengan satu kalimat, ma yatabayyanu fiha, yang dia mengucapkan kalimat tersebut dia tidak memperjelasnya, yazillu biha finnar, ternyata dengan satu kalimat itu menyebabkan ia tergelincir ke dalam api neraka, ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh dari jarak timur dan barat. Dalam satu riwayat, yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa, dengan satu kalimat yang dia ucapkan tersebut menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Lihat para jamaah sekalian, di satu sisi ucapan ini, lisan ini bisa mengangkat derajat kita setinggi langit, tapi di sisi lain kalimat ini, ucapan ini bisa menyebabkan orang terjerumus ke dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, hendaknya kita menjaga lisan. Makanya di antara wasiat para ulama, jagalah lisanmu. Sebagian dari kita mengatakan awas mulutmu,
mulutmu harimaumu. Karena memang lisan ini ya, dia sangat ringan, tak bertulang dia. Tapi luar biasa ketika dilepaskan, kadang lebih berbahaya dari singa dan harimau. Kadang lebih berbahaya daripada singa dan harimau. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya kalau kita melihat hadis yang kita bacakan dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-29, di akhir hadis Nabi ternyata mengingatkan tentang lisan. Ini hadisnya panjang, di mana kita telah sebutkan bagaimana kunci-kunci kebaikan itu, ya kan? Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pertama amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka. Nabi sebutkan 5 rukun Islam. Setelah itu Nabi sebutkan abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Nabi sebutkan tentang sholat. Kemudian Nabi SAW sebutkan tentang puasa. Nabi sebutkan tentang sedekah. Nabi sebutkan tentang sholat di malam hari. Kemudian ketika Nabi SAW menyebutkan tentang pimpinan segala urusan, Nabi sebutkan Islam, tiangnya sholat, kemudian puncaknya adalah jihad. Di akhir hadis Rasulullah bersabda begini, ala ukhbirukum bimilaki dzalika kullih, inginkah kukabarkan kepadamu akan inti dari semua itu, kunci dari semua itu, yang bisa dengannya kau dapatkan semua itu, terkadang baik, terkadang buruk. Maka mendengarkan itu sahabat Mu'ad bin Jabal langsung berkata, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami mau. Apa itu kalimat, apa itu inti dari semua perkara, kunci dari semua permasalahan yang dengannya kita bisa dapat semua kebaikan, tapi di satu sisi kita bisa terjerumus ke dalam semua kejelekan. Maka Nabi SAW akhada lisanah, Nabi pegang lisannya ini, Pak. Kemudian Nabi bersabda, kuffa alaika hadza, jagalah lisanmu, kata Nabi. Tahanlah lisanmu, kata Nabi. Awas-awas dengan lisanmu, kata Nabi. Maka mendengarkan itu sahabat Mu'ad bin Jabal berkata, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima takallamat bihi alsinatuna. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa oleh Allah gara-gara hanya ucapan yang diucapkan oleh lisan kami? Maka mendengarkan pertanyaan Mu'ad bin Jabal, Rasulullah bersabda begini, sakilatka ummuka ya Mu'ad, sungguh betapa kasihannya kau ini wahai Mu'ad. Mengapa kau terheran-heran dengan sabdaku ini? Mengapa kau teraneh-aneh dengan sabdaku ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seseorang itu terseret di dalam api neraka, diseret untuk dijerumuskan ke dalam api neraka, diseret di atas wajah-wajah mereka, diseret di atas hidung-hidung mereka, kecuali semua itu disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Subhanallah. Perhatikan, inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadits ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga lisan, betapa harusnya kita menjaga lisan kita ini, karena betapa banyak keburukan-keburukan yang terjadi, fitnah-fitnah yang terjadi, segala kemungkaran-kemungkaran yang terjadi awalnya bersumber dari lisan. Perkelahian sampai pembunuhan gara-gara lisan itu. Awalnya dulu lisan, saling baku ejek dia, saling menghina dia, kemudian dia melakukan sumpah sarapah, dia ejek, dia jelek-jelekkan, akhirnya terus meningkat sampai berkelahi, sampai membunuh. Nauzubillah. Awalnya apa? Awalnya lisan. Awalnya lisan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya seseorang bisa mendapatkan kebaikan semuanya dengan lisannya, dan seseorang bisa mengumpulkan kejelekan semuanya juga sebabnya karena lisannya. Nah, makanya Nabi SAW suruh jaga lisan ini.
Ya, kalau tidak mau diseret di dalam neraka nanti. Lihat betapa hinanya, betapa ngerinya tatkala dia diseret di dalam neraka. Kalau orang Pak diseret di dunia ini, diseret mungkin masih badannya terseret, mungkin masih diseret jatuh dia, ya terduduk dia lalu diseret. Tapi nanti di neraka orang diseret, wajahnya itu di bawah, wajahnya di bawah lalu diseret. Nah, bisa dibayangkan kira-kira betapa hinanya dia ketika itu. Setelah diseret di atas wajahnya, betul-betul dihinakan, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Lalu dilemparkan ke dalam neraka. Nah, itu para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga lisan. Awas dengan lisan kita, hati-hati dengan lisan kita. Sebelum berucap, pikir-pikir terlebih dahulu. Imam Syafi'i pernah berwasiat. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hati-hati kau berucap dengan lisanmu. Idza takallamta fafakir. Kalau kau mau berucap, kata Imam Syafi'i, maka pikir-pikir terlebih dahulu. Kalau nampak ucapanmu itu baik, takallam, nah, silahkan bicara. Kalau tidak, atau kau ragu ini baik atau tak baik ini, maka kata Imam Syafi'i, amsik, tahan dulu lisanmu, jangan dulu berucap. Nah, lebih baik kita diam ketimbang kita berucap dengan ucapan yang bisa membuat kita nanti menyesal di kemudian hari. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang juga pernah kita bacakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka silahkan berucap dengan ucapan yang baik, atau kalau tak dapat ucapan baik, hendaknya kau diam saja. Itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Makanya orang yang faqih itu, kata ulama, orang yang paham agama itu, kata para ulama, semakin dia paham agama, semakin dia faqih dalam agama, maka akan sedikit ucapannya kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, kalau yang bermanfaat banyak ucapannya, tapi kalau yang tak bermanfaat sedikit ucapannya. Dia berbicara dengan pembicaraan yang mengandung faidah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjamin orang yang bisa menjaga lisannya, surga untuknya. Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi azman lahul jannah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Barang siapa yang menjamin untuk saya, dia jaga apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya, yaitu lisannya, dan dia jaga apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya. Kata Nabi, azman lahul jannah, saya jamin surga untuknya. Karena yang banyak-banyak menjerumuskan dalam neraka itu dua ini, kemaluan dan lisan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat pantas kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir hadis tentang penjagaan terhadap lisan. Jaga lisanmu. Tidaklah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka kafir dan mereka dijerumuskan ke dalam api neraka kecuali karena lisan mereka yang lancang, berani mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang anak, katanya. Padahal Allah tegas mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu bukan anak, Allah itu bukan orang tua. Allah itu tidak ada yang serupa dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidaklah orang-orang musyrikin, mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dikarenakan lisan mereka lancang mengatakan malaikat itu, katanya, banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Lancang dengan ucapan tersebut. Maha suci Allah disifatkan dengan sifat-sifat yang seperti itu. Allah marah, Allah murka, maka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara apa? Gara-gara lisannya yang lancang.
Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya dosa yang paling besar, bahkan dikatakan dosa yang paling besar, yang tidaklah kesyirikan terjadi kecuali karena ini, yaitu berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Allah berfirman dalam Quran, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Kata Allah, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Demikian pula dosa, pelampauan batas tanpa kebenaran, dan kau berbuat kesyirikan kepada Allah yang Allah tidak pernah turunkan keterangan yang jelas terhadapnya. Kemudian Allah mengharamkan atas dirimu kamu berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa dosa yang paling besar secara mutlak adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Makanya hati-hati Pak, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Naam, apalagi dalam hal agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berucap atas nama Allah harus dengan ilmu. Berucap atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau berhenti terhadap sesuatu yang kau tak punya ilmu terhadapnya, karena pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, hada halal wa hada haram litaftaru 'ala Allahil kadhib, innal ladina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Janganlah kau berucap dengan lisanmu secara dusta. Kau mengatakan ini halal, ini haram. Perkara halal dan haram itu tidak sembarangan diucapkan. Ini halal, ini haram, harus punya dalilnya, harus punya argumentasinya, harus punya hujjah, harus punya dalil Quran dan sunnah. Tidak sembarangan. Kau berucap ini halal, ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk kamu mengadakan kedustaan atas nama Allah. Innal ladina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, mereka ini orang yang tak beruntung. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya dalam hal agama Allah ini perlu kita berhati-hati. Nah, sama ketika menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Nah, kenapa? Rasul sudah mengancam, Pak. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persilahkan tempatkan persiapkan tempat duduk di dalam api neraka. Hati-hati berucap atas nama Nabi SAW. Nah, apalagi hadis-hadis Nabi itu tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, ada yang palsu, Pak. Nah ini perlu kita pelajari. Jangan sampai kita menyampaikan hadis yang palsu, akhirnya kita terkena ancaman hadis ini. Orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, silahkan dia persiapkan tempat duduk dari api neraka. Terlalu banyak hadis-hadis palsu yang tersebar. Nah, mungkin maksudnya bagus, mungkin maksudnya baik, tapi caranya yang salah, menyampaikan hadis yang palsu. Contoh misalnya hadis palsu yang terkadang tersebar, ya, mungkin maksudnya baik, tetapi menyampaikan hadis-hadis yang tidak benar. Seperti misalnya hadis laulaka, katanya laulaka ma khuliqatil aflaq. Andaikan bukan karena kamu wahai Muhammad, maka kami tidak menciptakan langit dan bumi, kami tidak menciptakan bintang-bintang yang ada di dunia. Hadis ini maudhu, hadisnya palsu, tidak ada asal usulnya dari Nabi SAW. Dicari sanadnya, Pak, ternyata tidak ditemukan sanadnya, dan bertentangan dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nabi SAW orang yang paling mulia,
makhluk yang sangat mulia, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama. Tapi jangan sampai kita menyampaikan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang maudhu, dikarenakan gulu mau mencintai Nabi. Cinta kepada Nabi wajib, tapi dudukkanlah Nabi SAW sesuai dengan kedudukan yang Allah dudukkan beliau di atasnya. Beliau hamba Allah, tapi ingat, beliau juga Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hamba Allah dan beliau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita tidak sempurna kecuali kalau kita cinta kepada Nabi, bahkan harus melebihi cinta kita kepada diri sendiri, cinta kita kepada kedua orang tua, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada seluruh manusia. Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kamu, kata Nabi, sampai dia cintai, lebih dia cintai dari cintanya pada orang tuanya, dari cintanya pada anaknya, dari cintanya kepada seluruh manusia. Jadi cinta kepada Nabi wajib. Sepakat kita umat Islam wajib cinta kepada Nabi. Tapi ingat, kita harus menyampaikan agama sesuai dengan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sampaikan ayatnya, sampaikan hadis yang benar, bukan hadis yang palsu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita kaji hadis-hadis Nabi SAW itu. Nah, kita kaji hadis-hadisnya Nabi SAW itu. Para ulama mengumpulkan, memilah-milah mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Hadis yang sahih kita amalkan, hadis yang dhaif kita berhati-hati darinya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena kita khawatir kena hadis ini, ancamannya besar. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkan tempat duduk di dalam api neraka. Hadis mutawatir riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh lisan ini sangat banyak, Pak. Minimal ada 5. Minimal kata para ulama ada 5 yang sering kita temukan, yang sering kita lihat, yang sering kita saksikan, yang sering orang-orang mengucapkannya, yang sering orang bermudah-mudahan di dalamnya. Yang pertama, mencela, mencaci maki. Itu yang pertama. Yang kedua, namimah, mengadu domba. Yang ketiga, ghibah, menggunjing saudaranya. Yang keempat, kilqol. Kilqol ini adalah isu-isu, gosip-gosip yang belum jelas kebenarannya. Dan yang kelima, dusta. Nah, inilah bahaya yang ditimbulkan oleh lisan itu. Yang pertama, mencela dan menghina orang. Asyatam. Ini diharamkan di dalam agama. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa min nisa asa ayyakunna khairan minhun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan pula seorang wanita mengolok-olok wanita yang lain, sebab boleh jadi wanita yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Karena orang itu tidak dilihat dari status sosialnya, tidak dilihat dari ketampanan dan kecantikannya, tidak dilihat dari jabatan dan kedudukannya, tidak dilihat dari hartanya, tapi dilihat dari ketakwaannya. Boleh jadi kau hinakan orang miskin, padahal dia lebih utama daripada kau yang kaya. Boleh jadi kau hinakan orang yang biasa, tak punya kedudukan, tak punya pangkat dan jabatan. Boleh jadi dia yang lebih mulia daripada kamu yang punya pangkat dan jabatan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Allah ingatkan dalam ayat Al-Quran ini, dalam surat Al-Hujarat ayat yang ke-11. Kemudian Allah katakan apa? Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling mencela satu sama lain. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Nah, dilarang panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'salismul fusuqa ba'dal iman.
karena sesungguhnya nama dan sejelek-jelek nama adalah kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah kesudahan orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka menghina orang. Naam, siapa Anda berani menghina orang lain? Walaupun Anda sudah berada pada suatu kedudukan, orang berilmu misalnya, orang yang punya ini dan itu misalnya, tidak boleh kau hinakan orang, tidak boleh kau cela orang. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mau tahu Pak, siapa orang yang bangkrut itu nanti hari kiamat? Orang yang bangkrut itu, Rasul pernah bersabda kepada sahabat, "Atadaruna mal muflis?" Sahabat, tahu ndak kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat menjawab sesuai zahirnya saja, "Ya Rasulullah, al-muflis fina man la dirhamalahu wala mata." Orang yang bangkrut itu ya Rasul yang sudah tak punya harta, tak punya duit, tak punya dinar, tak punya dirham. Itu yang bangkrut. Kata Rasul SAW, bukan itu orang yang bangkrut. Innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku. Kata Nabi, dari umatnya Nabi, bukan dari orang kafir, dari umatnya Nabi. Siapa dia? Man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Dia nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala solat, pahala puasa, pahala sodakoh. Banyak pahalanya. Solatnya lancar, sedekahnya lancar, puasanya jalan terus. Tapi orang ini bersamaan dengan itu, qad ya'ti syatama qad syatama hada, wa ya'ti qad syatama hada, wa qadafa hada, wa daraba hada, wa safaka dama hada. Tapi bersamaan dengan itu, dia pun datang dalam keadaan telah mencela si anu, menghina si anu, menuduh yang bukan-bukan si anu, kemudian dia ambil hartanya si anu, dia pukul si anu, dia tumpahkan darahnya si anu. Maka akhirnya orang-orang yang pernah dia zolimi, Pak, menuntut semua, datang semuanya. Banyak yang dia zolimi, sebanyak itu juga yang datang kepada dia. Maka akhirnya orang datang menuntut, yang tidak akan lagi diselesaikan dengan dinar dan dirham, tidak akan lagi, tapi diselesaikan dengan amalan. Kau punya amalan, harus kau berikan sebagai bayaran karena kau telah mendolimi orang. Maka akhirnya pahala solatnya dia kasih kepada si anu yang pernah dia zolimi. Datang lagi menuntut orang, akhirnya pahala puasanya dia berikan kepada si anu. Datang lagi orang yang dia zolimi, akhirnya pahala sedekahnya dia serahkan lagi kepada si anu. Habis amal solehnya. Masih datang lagi yang menuntut, dia sudah tidak punya amal soleh. Bagaimana caranya? Akhirnya dosa orang yang telah dia zolimi dipindahkan kepada dia. Dia sudah tidak punya kebaikan, yang ada cuma dosa. Akhirnya dia dirumuskan ke dalam neraka. Kata Nabi, inilah orang yang paling bangkrut. Itulah yang paling bangkrut. Nah, itu diantaranya orang yang suka mencela orang lain. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian afatul lisan yang kedua, bahaya lisan yang kedua, namimah, adu domba. Mengadu domba. Maksudnya mengadu domba apa? Yaitu dia pergi kepada seseorang, kemudian dia sebutkan kepada orang tersebut ya tentang orang lain. Si anu dia mau menantang kamu, dia sebutkan kamu yang jelek-jelek. Dia datang lagi kepada lawannya, dia sebutkan, dia adu domba. Ini dosa besar. Ini dosa besar yang bisa mendatangkan azab kubur. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi pernah Pak lewat di kuburan bersama sahabat. Ketika Nabi lewat di kuburan itu, Nabi ambil 2 batang pohon korma yang masih basah, lalu Nabi letakkan di kuburan yang satu, Nabi letakkan lagi di kuburan yang satu. Sahabat merasa heran, ya Rasul, mengapa kau lakukan seperti itu? Kata Rasul SAW, innahuma la yu'adzaban. Ini 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Aku letakkan pelepah pohon korma supaya azabnya diringankan. Ya Rasul, kenapa mereka diazab? Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sebenarnya dia diazab itu bukan karena sesuatu yang besar. Dia anggap remeh. Apa itu? Yang satunya
dia buang air kecil, dia tidak cebok. Gara-gara itu dia diazab di dalam kubur. Hati-hati Pak, buang air kecil tidak cebok, itu mendatangkan azab kubur. Yang kedua kata Nabi, innahu yamshi bin namimah, dia berjalan kemudian dia adu domba orang-orang, dia sebarkan fitnah di tengah-tengah orang. Nah, inilah yang disebut dalam Quran masyaim binamim, dia berjalan kemudian dia tebarkan fitnah, dia adu domba orang-orang. Dengan apanya? Dengan lisannya saja. Dia buat orang bermusuhan, dia buat orang berkelahi gara-gara dia. Inilah namimah. Yang ketiga apa? Ghibah. Ghibah, menggunjing saudaranya. Naam. Ghibah itu kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Kau sebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Itulah ghibah. Naam. Ghibah itu dosanya juga dosa yang besar. Nabi SAW, bahkan Allah berfirman dalam Quran dalam surat Al-Hujurat, wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggibah saudaranya sebagian yang lain. Permisalannya sangat mengerikan, perumpamaannya sangat menjijikkan. Kata Allah apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apakah kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Suka tidak makan daging saudaramu sudah jadi bangkai lagi? Fakarihtumu, tentu kalian tidak suka. Nah, itulah perumpamaan orang yang menggibah saudaranya, orang yang menggunjing saudaranya. Makanya jangan sampai menggibah Pak. Nah, subhanallah, pernah disebutkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ini gara-gara cemburu saja, Nah, kepada Sofia istri Nabi yang lain. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, yakfika, cukuplah bagimu, Sofia itu orangnya begini. Kata Aisyah, maksudnya Sofia itu orangnya pendek. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah menegur Aisyah dengan mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, sungguh kamu telah berucap dengan suatu kalimat, andaikan kalimatmu dicampurkan dengan lautan, niscaya bisa mengotori lautan. Kata Nabi SAW. Bayangkan, mengatai orang-orang pendek itu, si pendek-pendek itu nah, dibilang si pincang itu nah. Nah, itu ghibah itu. Hati-hati Pak, si picak matanya itu nah. Nah ini Aisyah radhiyallahu anha sebenarnya bukan maksudnya apa-apa, cuman menyebutkan, dan memang benar waktu itu Sofia orangnya pendek. Tapi dengan itu Nabi tegur Aisyah, jangan kau berucap seperti itu. Itu menggibah saudaramu. Hati-hati. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah. Kemudian yang berikutnya qil-qal, yaitu gosip-gosip. Nah, ini para ibu-ibu ini, hati-hati. Gosip-gosip. Subhanallah, di zaman sekarang ini Pak, gosip itu bahkan sudah dijadikan acara televisi, dipertontonkan, digosipinya orang. Nah, subhanallah, tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala menggosip orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yakrahu lakum salasa, sesungguhnya Allah benci kepada kalian 3 hal, qila wa qal wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Allah benci kepada kalian 3 perkara. Yang pertama, isu-isu, yaitu gosip-gosip, kemudian banyak bertanya yang tidak ada faedahnya, kemudian buang-buang harta. Nah, isu-isu yang tidak benar, beritanya yang belum pasti, kemudian kita sebarkan. Hati-hati. Apalagi kalau yang mendatangkan itu adalah orang fasik. Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik membawa berita, tabayun dulu, tasabut dulu, benar enggak beritanya? Hati-hati Pak, di zaman sekarang ini terlalu banyak berita hoax. Berita-berita hoax itu terlalu banyak. Kita ini kadang baca berita langsung percaya, oh begini rupanya, padahal belum tentu. Harusnya kita cross check dulu kebenarannya. Begitu orang cross check dulu, ini benar atau tidak ini. Jangan sampai ada sebagian orang dapat berita langsung sebar, langsung di share juga, oh begini. Akhirnya orang yang tak tahu apa-apa akhirnya terfitnah, terprovokasi, akhirnya terjadilah kerusakan. Orang sekarang ini kan Pak mudah terprovokasi.
sebarkan aja berita-berita dusta, akhirnya orang pun termakan dengan berita dusta itu, terjadilah kerusakan di mana-mana. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisan, kadzib, dusta. Nah, dusta ini Pak, hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan yang namanya dusta. Lisan ini terkadang terlalu gampang untuk berdusta. Dusta itu tidak halal walaupun terhadap anakmu sendiri. Ada terkadang orang tua itu mendustai anaknya. Ya, anaknya mungkin lagi nangis, akhirnya dia supaya anaknya diam, dia dustai anaknya. Nah, dia janjikan anaknya dengan janji-janji palsu. Itu dusta, itu tidak boleh. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang ibu datang memanggil anaknya. Dia datang, "Nak, kemari dulu." Kemari, datangi ibu dulu. Nabi langsung datang kepada ibu tadi. "Wahai ibu, kau datang, kau panggil anakmu untuk apa?" "Ya Rasul, saya mau kasih kurma kepada anakku." Kata Rasul SAW, "Apakah betul kau ingin mengasih kurma kepada anakmu?" Kata ibu itu, "Betul ya Rasul, ini kurmanya, saya mau kasih." "Ada apa ya Rasul?" Kata Rasul SAW, "Ingatkan, wahai ibu, ketahuilah, sesungguhnya kalau kamu mengatakan kepada anakmu sesuatu yang kau janjikan dan kau berbohong, kau berdusta, maka itu dicatat sebagai suatu dosa terhadap dirimu." Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah berjanji sama anaknya, harus tepati janjinya. Nah, jangan sampai anak itu akhirnya sudah tidak menaruh kepercayaan lagi sama orang tuanya. Dusta-dusta ini bapak akui lagi ini. Nah, dia bohong-bohongi lagi aku ini supaya diam saja. Terkadang orang tua seperti itu, tidak boleh. Iya, dusta itu tidak halal walaupun main-main, walaupun bercanda. Cuman bercanda Ustaz, tidak boleh. Walaupun bercanda. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiba wa in kana maziha." Aku jamin, kata Nabi, dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun cuman main-main. Walaupun cuman main-main. Bagaimana Ustadz kalau cuman kita supaya suasana ramai, supaya orang ketawa, kita dusta-dusta dulu sedikit? Tidak boleh Pak. Rasulullah mengancam, "Wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailun lahu summa wailun lahu." Celaka seseorang yang dia bercerita lantas dia berdusta. Lantas dia berdusta. Untuk apa? Supaya suasana menjadi ramai, supaya orang ketawa. Celaka dia dan celaka dia. Nah, ini para jamaah. Makanya Nabi itu bercandanya pun betul-betul. Tidak dusta Nabi kalau bercanda. Nabi terkadang bercanda, bukan tidak boleh bercanda itu. Boleh, tapi tidak boleh kau berdusta. Tidak boleh kau berbohong. Harus benar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan afatul lisan. Ini menunjukkan sekali lagi betapa pentingnya jaga lisan dan terus jaga lisan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan kita, tidak berucap kecuali ucapan-ucapan yang baik. Kalau tidak dapat ucapan yang baik, hendaknya diam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.